orang yang tampak emosinya, kalau marah dia ditampakkan emosinya, qalla kaiduhu, maka dia sulit sekali untuk kemudian membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jibril Vlog. Kali ini kita akan bahas tentang Al-Hilim, sifat murah hati, yang mana sangat penting untuk dimiliki oleh seorang mukmin, karena dengan begitu maka seorang mukmin dapat bisa lebih mengendalikan terhadap emosinya. Bila orang sudah bisa mengendalikan emosi, maka kehidupan menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang, menjadi lebih kondusif dan terkendali. Baik, sebelum kita mulai, kita baca Fatihah terlebih dahulu. Fatihah. Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullah. Wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-hilmu utawi iki iku nerangaken sifat aris. Huwa utawi al-hilim iku sifatun, sifat tahmilu kang gawa apa sifat sahibaha ing wong kang anduweni sifat ala tarkil intiqami ing ngatasi ninggal bales, ala tarkil intiqami ngatasi ninggal bales mimman saking wong aghdaba kang benduaken garani murang-muring sapa man hu ing sahibaha ma'a qudratihi ing dalam sertane kuasane sahibaha ala dzalika ing ngatasi mengkono-mengkono intiqam. Jadi hilim, apakah itu hilim? Hilim itu adalah di sini disebut didefinisikan sebagai sifatun, suatu sifat tahmilu sahibaha ala tarkil intiqam, suatu sifat yang membuat pemiliknya, orang yang bersifat, yang mempunyai sifat itu, tarkil intiqam, tidak mau untuk membalas. Artinya tidak mau untuk meluapkan emosinya. Mimman aghdabahu, kepada orang yang telah membuat dia marah, emosi, ma'a qudratihi ala dzalika, di saat orang itu mampu untuk melakukan atau meluapkan emosinya tadi itu. Jadi ada beberapa syarat ya, orang itu ketika dibuat marah tidak melawan, lalu bisa disebut bersifat hilim. Di antaranya adalah ma'aqudratihi ala dzalika. Dia itu harus mampu untuk meluapkan emosinya, tapi kemudian dia tidak lakukan. Dan lagi hilim itu adalah sifat yang membuat pemiliknya tarkil intiqam, tidak membalas. Jadi dia ada kemungkinan
untuk membalas, namun dia tidak ambil. Ada kesempatan untuk membalas, untuk meluapkan emosi, tapi tidak dia ambil. Oleh karena itu, hilim berbeda dengan sabar. Ya, hilim itu berbeda dengan sabar, walaupun mungkin di dalam bahasa Indonesia ya kita terjemahkan sebagai sabar pula. Tapi hilim ini adalah ketika seorang itu di dalam hatinya penuh emosi, marah, ingin untuk meluapkan emosinya tadi, tapi tidak dia lakukan. Kalau sabar itu adalah seorang melakukan sesuatu beserta ada keengganan, ada rasa tidak nyaman di dalam hatinya, tapi dia tetap saja lakukan. Ya, jadi hilim ini lebih terkonsentrasi kepada emosi. Jadi penanganan emosi ini namanya hilim. Ya, kalau sabar ini melakukan sesuatu disertai ada sedikit ketidaknyamanan di dalam hati untuk melakukan pekerjaan tersebut, itu sabar. Di antara lagi seorang bisa disebut hilim itu mimman aghdabahu. Ya, mimman aghdabahu. Kalau saat itu dia ini marah. Artinya seseorang itu membuat dia marah, membuat dia emosi. Nah, kalau orang melakukan sesuatu semisal mengejek, namun dia tidak marah, tidak ada emosi di dalam hatinya, lalu dia tidak melawan, ya itu bukan hilim namanya. Itu bukan hilim. Malah itu namanya orang bodoh. Kenapa? Karena dipantik emosinya, tapi dia tidak marah. Kata Imam Syafi'i, manistu diba walam yaghdab fahuwa himar. Barang siapa dipancing emosinya, dia tidak marah, tidak ada marah di dalam hatinya, maka ya dia adalah himar, orang bodoh. Layaknya himar. Tapi bukan berarti orang itu harus menampakkan marahnya, harus menampakkan emosinya. Ya, tapi kemudian emosi tadi itu tertahan oleh hilim ini. Tapi memang ada ghadab. Tapi kemudian tertahan oleh hilim. Itulah syarat-syarat seorang itu bisa dikatakan hilim, ya harus memenuhi definisi di sini. Ya. Jadi memang dia tahmilu sahibha ala tarkil intiqam mimman aghdabahu, dari orang ya tidak membalas terhadap orang yang membuat dia marah. Ma'a qudrati ala dzalika, dan dia mampu untuk meluapkan emosinya tadi. Baik. Wa sababuha, lan utawi sebab hilim atau sebab sifat ya. Wasababuha, dan utawi sebab sifat iku rahmatul juhali, iku welas ing pira-pira wong bodho, awit tarafu'i utawa merdi ngilangaken anil musyatamati, saking saling ngino, saling misui, awil istihya utawa isin, min jazail jawabi, saking walesani jawaban. Di dalam kitab Adabud Dunya Waddin ya disebutkan di situ, di salah satu cetakan ya yang saya baca di cetakan Darul Minhaj, itu lafadznya min khonal jawab. Disebutkan sebab-sebab daripada hilim, diantaranya istihya min khonal jawab. Di literatur yang lain, di cetakan yang lain itu min jazail jawab. Jadi kalau min khonal jawab berarti saking olone jawab. Min jazail jawab berarti saking walesane jawab. Awit tafaddulu utawa maringi anugrah al musii ngatasi wong kang gawe ala awri ayatu nikmatin, utawa ngreksa ing nikmat sabiqatin kang dingin, awil makruh utawa gawe rikodaya utawa kuul furasi, lan ngarep-ngarep pira-pira kesempatan. Wadzalika, lan utawi mengkono-mengkono
sababuha tarafu' anil musyatama ila akhirih iku li anna tarafu'a iku tetep krana satuhune berarti ngilangaken anil musyatamati saking musyatamah saling ngino saling misui min syarafin nafsi iku tetep setengah saking mulyani ati mulyani awak wa uluwil himmati lan dukure cita-cita wal istihya'u lan utawi istihya isin min siyanatin nafsihi ku setengah saking ngerakso awak wa kamalil muru'ati lan sampurnani muru'ah wa ri'ayatun ni'mati lan utawi ngerakso nikmat as-sabiqati kang dingin iku minal wafai setengah saking nuhoni wal makru lan utawi rekodaya wa tawakkul furasi lan ngarepaken pira-pira kesempatan minad dahai iku setengah saking kecerdasane akal lianna man dhahara krana satuhune lianna man krana satuhune wong dhahara kang pertelo apa ghadabuhu murang-muringi man qalla mongko sethithik apa kaiduhu rekodayane man. Ini musannif kemudian menyebutkan sebab-sebab dari hilim. Sebab yang pertama adalah rahmatul juhal. Kasihan terhadap orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti. Ya termasuk diantaranya yang hilim yang dimiliki oleh para guru, para pengajar. Ya. Mereka mengajar dengan mengorbankan tenaga, pikiran, waktu dan harta untuk para murid-muridnya. Dan dia kemudian harus sabar. Salah satu dari adab guru harus hilim, tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Tapi kasihan kepada orang yang tidak mengerti. Kepada murid-muridnya. Awit tarafu'i anil musyatamah, atau ingin menghindar dari musyatamah, saling mencaci, dari saling mencaci. Oleh karena itu Rasulullah SAW menggambarkan orang yang mencaci orang tuanya adalah orang yang mencaci orang tua orang lain, maka yang dicaci itu akhirnya balik mencaci kepada orang tuanya. Oleh karena itu kata Imam Asy-Sya'bi, saya tidak menututi ibu saya. Saya tidak menututi ibu saya sudah meninggal sehingga saya tidak bisa birrul walidain ketika beliau masih hidup. Tidak bisa berbakti kepada beliau ketika beliau masih hidup. Maka paling tidak, kata beliau, aku tidak mencaci orang lain sehingga dia mencaci terhadap ibu saya. Jadi namanya tarafu anil musyatamah, menghindar dari saling mencaci. Ada orang mencaci kita, ya sudah, diam saja. Umpama nanti kita jawab, dia akan terus mencaci, malah nanti jadinya saling mencaci. Jadi kalau kita itu marah terhadap sikap buruk orang lain, maka jangan kita kemudian ikut-ikutan untuk menjadi ikut jelek juga, ikut buruk juga nanti akhirnya kalau kita juga bersifat seperti yang dia miliki. Dia mudah berkata kotor kepada kita, mengejek kita semisal. Maka ya kalau kita balas, ya kita sama saja akhirnya, sama-sama jelek, sama-sama buruk. Tapi kalau kita mengalah, hilim, sabar, ya maka kita akan selamat daripada musyatamah atau saling mencaci tadi. Apalagi terkadang sebagian orang mencaci, menghina kita tujuannya adalah agar kita marah, memancing emosi kita. Kalau kita diam, nah berarti dia akan
susah, dia akan sedih. Kenapa? Karena tujuannya tidak tercapai. Tapi kalau kita jawab, apalagi kita marah, kita saling mencaci juga, maka dia akan senang, tujuannya tercapai. Awil istihya'u min jazail jawab. Atau dia itu hilim, mengendalikan emosinya tadi karena malu dari balasannya jawaban. Jadi kalau kita katakan min jazail jawab, ya berarti dia itu malu terhadap balasan dari cacian dia. Jadi semisal ada orang mencaci dia, kemudian dia berpikir kalau saya mencaci kembali, mencaci balik, maka dia akan membalas juga. Nah, saya tidak mau kemudian dia balas mencaci lebih banyak lagi. Ini namanya istihya min jazail jawab. Atau kalau kita katakan istihya min khanal jawab, berarti artinya dia malu dari kata-kata kotor. Dia enggan untuk mengotori lidahnya dengan mengucapkan kata-kata yang kotor, sehingga kemudian dia berusaha untuk hilim. Itu perbedaan pemahaman antara jazail jawab dan khanal jawab. Au ri'ayatu ni'matin sabiqah, atau menjaga nikmat yang telah lalu. Jadi menjaga berlangsungnya nikmat yang telah lalu. Wa ri'ayatun ni'matis sabiqah minal wafa'i. Jadi menjaga nikmat yang telah berlalu itu minal wafa'i, termasuk bagian dari menjaga janji. Disebutkan akramus syam ar'aha littimam. Jadi pekerti paling baik itu adalah yang bisa membuat orang menjaga terhadap janji. Wal makru wa tawaqqu'ul furas minad daha lianna man dhahara ghadabahu qalla kaiduhu. Wis mari mang. Qala ngendikan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tsana'i dalam muji ala ahli hilmi, ngatasi wong kang anduweni sifat hilim, ing dawu innallaha sa'atuni Allah yuhibbul kudemen sapa Allah al hayyiya, ing wong kang isinan, al halima tur kang aris, wa yubghidu lan bendu sapa Allah al fahisha, ing wong kang ngomong olo, al badhi'a ya tur kang banget olone. Artinya ingin berbuat baiklah kepada musi, orang yang berbuat buruk. Ini sudah banyak sekali dalam hadis bagaimana Kanjeng Nabi mencontohkan hal ini. Di membalas orang yang berbuat buruk dengan tafaddul, dengan perbuatan baik. Oleh karena itu disebutkan bahwa ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apa maksud dari ayat khudhil afwa wa'mur bil urfi? Apa yang dimaksud itu? Khudhil afwa wa'mur bil urfi. Maka dijelaskan oleh malaikat Jibril bahwa yang dimaksud daripada ayat itu adalah antasila man qata'ak. Engkau terus menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutus tali silaturahim dari engkau. Wa antu'tiya man haramak, dan engkau senantiasa memberikan hadiah dan lain sebagainya, sedekah kepada orang yang tidak mau memberi kepada engkau. Ya. Dia tidak mau memberi jahat kepada kita, tapi terus kita bersifat atau memperlakukan dia dengan baik. Jadi ini gambaran daripada tafaddul. Kemudian yang ketiga adalah wa anta'fuwa amman zalamak. Kau maafkan orang yang menzalimi kau. Jadi gambaran dari tafaddul alal musi, berbuat baik kepada yang jahat kepada kita. Tentu ini tidak mudah, perlu sifat hilim ini. Bagaimana cara untuk memunculkan sifat hilim ini? Ya perlu usaha.
Seperti kemarin iffah perlu isti'faf. Maka yu'iffahullah, wa man yasta'fif yu'iffahullah. Kan begitu. Sama hilm, innamal hilmu bittahallum. Innamal hilmu bittahallum. Hilm itu datang dengan tahallum, dengan berusaha. Berusaha untuk hilm. Au ri'ayatu ni'mah sabiqah. Atau menjaga nikmat yang telah lalu. Nikmat yang pernah ada, artinya ini kalau saya balas, ya kalau saya balas nanti nikmat ada suatu nikmat yang terputus dari saya. Semisal yang mengejek ini adalah sering memberi saya uang, sering memberi makanan, akhirnya ini kalau saya balas dia tidak akan memberi nikmat lagi. Ini namanya riayatu ni'mah sabiqah. Awil makru wa tawakku'ul furas. Atau menunggu kesempatan yang pas untuk membalas. Ya. Jadi menunggu kesempatan. Ya dikatakan ya hilm juga, karena hilm pada dasarnya mengendalikan emosi. Terkadang ada orang disakiti, dia berusaha sabar. Dia tahan. Ya. Dijadikan itu oleh dia menunggu momen yang pas untuk kemudian bisa membalasnya. Wa dzalika li anna tarafu 'anil musyatama min syarafin nafsi wa 'uluwil himmah. Kenapa kemudian tarafu 'anil musyatama, menghindar dari saling menghina, saling mencaci? Ini termasuk daripada sebab hilm, li anna tarafu 'anil musyatama min syarafin nafs wa 'uluwil himmah. Karena orang menghindar daripada musyatamah itu, ya ini termasuk daripada syarafin nafs wa 'uluwil himmah. Orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan hati yang mulia, jiwa yang mulia. Seperti kemarin, ulul himmah, dia itu tidak mau barang yang receh, maunya itu yang terbaik, maunya itu yang paling sempurna. Itu namanya ulul himmah. Dia nggak ada waktu untuk kemudian mengurusi hal-hal yang remeh, yaitu menanggapi orang yang menghina dan lain sebagainya. Orang ulul himmah itu tidak akan punya waktu untuk itu. Wal istihya'u min siyanati nafas, dan malu itu tadi, malu untuk kemudian memiliki sifat yang sama dengan yang mencaci, dia buruk. Kalau aku menjawab, ya saya malu nanti kalau menjawab, nanti saya juga buruk. Istihya min siyanatin nafas. Istihya itu malu tadi, itu termasuk daripada menjaga harga diri. Menjaga harga diri. Oleh karena itu sebagian hukama mengatakan bahwa i'raduk saunu a'radik. Jadi i'raduka saunu a'radik. Jadi engkau berpaling dari orang yang mencacimu, itu berarti menjaga terhadap harkat dan martabatmu. Wa kamalil muru'ah, dan sempurnanya muru'ah. Wa ri'ayatun ni'matis sabiqah minal wafa. Menjaga nikmat yang telah lalu itu termasuk bagian dari wafa, memenuhi janji. Ya, memenuhi janji, amanah. Wal makru wa tawakku'ul furas minad daha. Dan menunggu momen, menunggu kesempatan yang pas tadi itu minad daha, termasuk dari kecerdasan akal. Li'anna man dhahara ghadabuhu qalla kaiduhu. Karena orang yang tampak emosinya, kalau marah dia ditampakkan emosinya, qalla kaiduhu, maka dia sulit sekali untuk kemudian membuat suatu rekayasa, suatu tipuan. Jadi termasuk daripada kecerdasan. Qala, ngendikan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tsana'in, dalam muji ala ahli hilmi, ngatasi wong kang anduweni sifat aris. Ing dawu innallaha sa'atuni Allah yuhibbu iku demen sapa Allah al-hayya. Wong kang isinan, al-halima tur kang aris, wa yubghidulan bendu sapa Allah al-fahisha. Ing wong kang ala kelakuane, al-badhi'a tur kang ala omongane.
Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memuji orang yang mempunyai sifat hilim, bahwasanya Allah cinta terhadap orang yang pemalu. Pemalu artinya apa? Orang yang mempunyai sifat malu yang dapat menghindarkan dia dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, atau dari perbuatan yang dapat mengurangi akhlaknya. Ini namanya al-hayy. Al-halima, dia ini aris, murah hati, sabar, tidak mudah marah. Wa yubghidul fahishal badhi, dan Allah membenci orang yang jelek perbuatannya, lagi buruk omongannya, bicaranya kotor. Dalam Al-Quran telah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menahan emosinya. Wal kadhiminal ghaidha alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Dalam Al-Quran telah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang yang bertakwa dengan al-kadhiminal ghaidha. Dia ini banyak menahan emosi, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Surga disiapkan untuk orang yang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik fis sarra, ketika dia itu dalam keadaan lapang, wad dharra, saat dia dalam keadaan sempit, wal kadhiminal ghaidha, dan dia menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan banyak memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu Jibril Vlog kali ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau ada saran, kritik, atau koreksi, silahkan sampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.